Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya. Oke, kita lanjut video yang kemarin, ini part 2 ya. Kita random gimana sih cara membaca arah market, pergerakan arah market ya. Oke, buat kalian yang udah boncos ratusan maupun ribuan dolar, jangan skip video ini ya. Ini yang kemarin ya. Coba kita hilangin di sini. Kita lanjut cara membaca arah market ya. Coba kita hilangin dari sini. Oke, catnya kita hilangin. Ini dari harga 33 ya di gold. Sekarang kan 36. Nanti kita random, kita cari momentum ya. Yang ini kan udah berhasil. Ini SL, sebentar, ini SL1 kemarin ya. Yang video part 1 silahkan ditonton. Ini 1 2 3 4 5. Ini TP semua, ini SL1. Oke, jangan di skip ya. Buat kalian yang sering boncos nggak tahu arah market, silahkan dengarkan ini ya. Oke, kita lanjut. Kita cari momentum. Kalau di coba aku cepetin ini geraknya lambat ya karena bukan pakai trading view. Kita cepetin pakai ini. Kita cari momentum yang tepat buat entry ya. Kita ajarin gimana sih cara membaca arah market. Nah, oke, mantap. Ini ada pergerakan turun karena ini ada konfirmasinya, makanya kita set di sini. Kenapa kita ambil sell? Karena di sini ada momentum ya. Kita set di sini, oke, pakai TP tipis. Ini lebih bagus tunggu naiknya baru sell ya. Kita TP di sini coba. Coba kita lanjut. Oke, naik baru sell di sini ya. SL kan tipis ini. Oke, langsung tembus ya. Kita lanjut cari momentum lagi. Ini kecilin dulu. Ini udah berhasil ya. Kita cari momentum kenaikan coba, ada atau enggak. Oke, belum ada. Kita random ini dari harga 33 ya. Ntar kita selesaikan, nggak tahu nyampe part berapa sampai tembus ke 36 ya dari ke harga sekarang ya. Oke, cari momentum lagi. Sebenarnya ini bagus, ini ada momentum, cuma kecil. Oke, ada momentum penurunan dikit. Nah, ini ada gap, biasanya dijemput lagi ya. Ini bisa ambil buy di sini, cuma SL harus di sini. Kita cari momentum yang bagus. Oke. Kita nyari momentum kenaikan. Oke, di sini kita ini win rate-nya sekitar 60% karena ini jebol ya. Di supportnya ini jebol. Ini bisa ambil buy, cuma saya nggak yakin ini tembus, kayaknya SL ya. Karena ini win rate-nya 60% kalau di sini. Sorry. SL-nya juga agak ini agak tebel ya. Ini bisa tunggu turunnya dikit baru entry buy ya. Ini win rate 60%, biasanya jebol SL. Coba. Oke, jebol ya. Karena ini dijebol supportnya. Ini SL1 TP1 ya. Coba kita lanjut lagi. Kita cari momentum lagi. Oke, cari konfirmasi kenaikan tipis.
ada ini konfirmasi kenaikan, cuma kecil ya, kita tunggu aja. Oke, masih drop base. Ini kecil, konfirmasinya kecil ya ini ya. Coba kita set aja. Oke, jebol 2 ya. Karena ini konfirmasinya tipis. Ini konfirmasi kenaikan, ini R2 ya. Tapi kecil, coba kita. Oke, ini bagus. Kalau ini bagus. Sebentar. Di sini bisa set. Oke. Ini udah berapa menit? Kita lihat. Oke, baru 6 menit. Kita set di sini ya. Oh my god. Ini kok balik ke sini. Ini sinyalnya agak susah ya. Kita geser terus. Mana tadi? Ntar ini gua skip lah. Coba. Oke, kita lanjut ya. Oke, berjalan ini. Kita lanjut tadi. Yang ini kan tadi konfirmasi kecil SL ya. Kita lanjut di sini. Nah, di sini bentar. Oke, di sini kan ada momentum ya. Ini ada konfirmasi nih. Ini R2 ya. SL di S1 di sini. Ini konfirmasinya lumayan agak kuat. Coba kita tinggiin. Oke, kita play. Tembus nggak ini, coba ya. Ini konfirmasi R2 itu. Sebenarnya tunggu turun baru buy. Kalau dapat dari tengah nggak masalah, yang penting SL di sini ya. Tapi kalau ini turun baru buy di sini, SL di sini lebih tipis. Kalau nggak tembus TP mungkin ini terlalu tinggi ya TP-nya ya. Karena konfirmasinya seimbang, nggak terlalu kuat. Antara jarak S1 ke R1 dan S2 ke R2 ini lebih pendek ya daripada S1 ke R1. Oke, kita cepetin. Oke, tembus ya. Kita cari momentum lagi. Tinggal cari momentum penurunan coba. Ini belum ada konfirmasi penurunan. Kita naik. Coba kita cari konfirmasi penurunan. Kita enter sesuai konfirmasi ya. Kalau nggak ada momentum, nggak kita set. Kita belajar ngeset arah market kemana sih gitu. Oke, belum ada. Nah, di sini kalau ini turun, ini S2 turun lebih rendah daripada S1. Ini konfirmasi penurunan ya. Coba kita tunggu kuat nggak ini. Oke, kuat. Langsung kita set ya. Di sini ada momentum penurunan. Ini momentum di sini ya. SL di
R1 ini lumayan agak kuat sini, perkiraannya sampai sini lah. Oke, lebih bagus kita entry kalau naik ya, karena ini konfirmasi baru turun, tunggu naik baru sell ya. Di sini yang penting ini udah ada konfirmasi penurunan. Coba kita tunggu. Oke, kuat ini ya, antara R1 ke S1 ini lebih pendek daripada R2 ke S2 ya. Ini karena konfirmasinya kuat, kita turunin lagi TP nya. Oke, tunggu turun. Kalau nggak tembus berarti terlalu jauh TP nya ya. Mondar mandir. Nah, ketika udah entry di sini, kalau ini jebol lagi ke atas, kita BE aja di sini. Oke. Oke, di sini bisa entry lagi. Kalau misal SL tipis ya, di sini boleh entry lagi sell. Karena ini agak kuat, konfirmasinya kuat ya. Misal nambah 2 layer. Di sini. Ini kan SL tipis. Misal nambah 2 layer. Kita tunggu jebol nggak ini ya. Oke, jebol SL nya. Ini terlalu jauh ya TP nya. Kita lanjut cari momentum lagi. Ini ada momentum lagi. Ini ada momentum penurunan, cuma kecil ya. Kita sell di sini, tadi kan udah SL. Tunggu naiknya dulu. Yang tadi kan belum tembus ini. Ini kenapa bisa sell? Karena ini konfirmasi ya. Di sini udah dijebol sebenarnya ya, konfirmasinya udah dijemput. Kita nyari momentum di sini. Ini R1, R2, S1, S2. Ini S2 ini konfirmasi penurunan ya. Oke. Oke, tembus ya. Yang di sini tadi SL. Karena nggak tembus TP ini ya. Ini SL, ini nggak tembus TP. Ini terlalu jauh TP-nya nih. Cari momentum lagi. Coba kita cari momentum kenaikan. Kalau ini berhasil naik di atas ini R1, itu ada konfirmasi kenaikan. Oke, belum. Ini masih kuat turun ya. Karena ini belum ada konfirmasi kenaikan. Coba kita tunggu konfirmasinya. Nah, di sini ada konfirmasi. Cuma ini momentumnya kurang bagus ya, karena di sini sideways sih. Ini nggak langsung naik, nggak jadi konfirmasi, kurang akurasinya kurang tinggi ya. Tapi bisa ambil buy di sini. Oh, nge-lag. Sinyalnya agak susah nih. Sebentar. Oke.
Nah, boleh di sini ntar tunggu turunnya baru buy. Coba berhasil turun nggak ini? Kayaknya nggak berhasil ya. Kalau turun di sini baru ambil buy SL di sini, TP di sini. Ini udah ada konfirmasi kenaikan soalnya. Kalau ini nggak berhasil turun, jadi SL-nya terlalu lebar ya. SL di sini. SL dikonfirmasi harusnya. SL sejajar dengan ini ya. Kalau ini nggak berhasil turun ya SL-nya jadi ini, jadi lebar. Tapi ini udah ada konfirmasi kenaikan. Ini konfirmasinya ya. Coba kita tunggu. Ya, ini per 10 menit ya. Mati. Oke, coba. Nah, di sini baru buy, ini udah bisa buy di sini ya. Biar SL tipis. Oke, langsung kena SL ya. Karena ini kurang bagus konfirmasinya, nggak di sini, seharusnya ini jadi konfirmasi langsung naik ya. Tapi ini konfirmasi kuat juga ini. Lebih bagus nggak ada ini ya, sideways di sini ya. Lebih bagus konfirmasinya di sini. Ini langsung naik candle ini ya. Coba kita cari konfirmasi kenaikan lagi. Di sini SL. Ini ada kecil ya. Kalau mau scalping ambilnya di sini, ini kecil-kecil ini. SL di sini, TP di sini ya. Ini buat scalpingan. Oh, langsung SL kan. Karena kecil konfirmasinya. Ini konfirmasi lagi di sini. Nggak masalah kalau ini buat scalping ya. Karena ini jadi konfirmasi juga ini. Itu lumayan agak kuat ini. Yang penting SL tipis. Oke, tembus. Yang tadi SL ya. Ini R2 jadi konfirmasi karena lebih tinggi dari R1. Ini jadi konfirmasi nih ya. Kita cari lagi konfirmasi penurunan coba. Belum ada. Nah, ini gap biasanya dijemput. Kalau pagi jam 4 sampai jam 5 itu kan market tutup ya. Itu biasanya ada gap, itu bisa entry di situ. Ini konfirmasi R2 buat kenaikan ya. Ini gue jelasin dikit ya. Kenapa bisa ambil buy? Karena ini ada konfirmasi. Ini support terendah di antara dari sebelumnya ya. Kan nggak ada support paling rendah ya. Ini support terendah. Ini naik jadi higher high ya. Turun lagi higher low. Ini hitung aja, ini sebut aja R1.
S1 ini support, R1 ini resisten. R1 turun lagi ke S2, naik lagi. Nah, ini lebih tinggi R2, berarti jadi konfirmasi kenaikan. Tunggu turunnya baru R. Tekniknya kayak gitu ya.